Setelah melihat Ana yang memutuskan untuk tak mau lagi berharap kepada Sejun ayahnya dan lebih memilih karir politiknya, JH yang sekarang mempunyai akses penuh ke ruangan cermin milik Yujin kemudian pergi ke sana untuk mencari informasi menggunakan cermin ajaib untuk bisa membuat Ana lepas dari situasi rumit yang Ana alami sekarang. Dengan sangat telaten, JH tanpa henti terus mencari informasi yang berguna agar bisa membantu Ana. Namun hal itu ternyata dilihat oleh asisten Yujin, di mana Yujin sendiri terlihat mendatangi Ana ketika Ana sedang berziarah di makam ibunya. Membuat Ana yang melihat kedatangan Yujin ke sana merasa marah karena merasa jika Yujin tak pantas datang ke makam ibunya sebab Ana menyangka jika Yujin adalah pembunuh ibunya. Tujuan Yujin datang ke sana untuk meminta kepada Ana agar berhenti mencari tahu siapa pembunuh ibunya dan juga lebih baik diam tak mengganggu dirinya bersama Sejun. Sebab jika Ana melakukan itu, suatu saat Ana akan menjadi anak seorang presiden serta bisa memiliki warisan semua perusahaan yang Yujin miliki suatu hari nanti. Dan setelah Ana mendapatkan semua itu, Ana bisa melakukan balas dendam kepadanya. Namun mendengar itu, Ana mengatakan jika dirinya tak akan berhenti untuk mencari tahu sampai akhir tentang siapakah pembunuh ibunya. Membuat Yujin kembali berkata kepada Ana, jika Ana terus melakukan itu, maka hidup Ana akan penuh dengan tragedi yang pastinya akan membuat orang-orang yang Ana sayangi saat ini mati. Mendengar itu, Ana berkata, jika sebelum semua itu terjadi, JH terlebih dahulu akan membantunya dengan melenyapkan Yujin. Membuat Yujin akhirnya mengatakan kepada Ana siapa JH sebenarnya, serta tujuan JH mau menjadi bawahannya, yaitu karena JH ingin balas dendam terhadap orang yang telah membunuh kekasihnya. Dan karena JH memiliki sindrom PTSD yang tak bisa membunuh seseorang dengan tangannya, JH akan terus membutuhkan Yujin sebelum impiannya tercapai, yaitu membunuh orang yang telah membuat kekasihnya meninggal. Membuat Ana sangat emosi mendengar perkataan Yujin tentang JH yang mau melakukan itu demi mantan kekasihnya dulu. JH sendiri terlihat menemui Sejun untuk memberikan informasi yang telah ia dapatkan di ruang kaca milik Yujin, di mana di sana JH menemukan sebuah informasi yang bisa membuat Sejun lepas dari belenggu Yujin serta bisa dengan mudah menjadi presiden. Membuat Sejun penasaran dengan informasi yang JH miliki. JH pun mengatakan jika dirinya mengetahui tentang rahasia busuk Pak Hwansu beserta orang-orang penting dalam politik yang disebut konsorium. Namun bukti dokumen itu sekarang dipegang oleh seseorang yang terlibat dalam dunia politik, yang mana jika bisa mendapatkan dokumen itu dari orang itu dan mengeksposnya ke media, maka Yujin tak akan lagi bisa mengancam Sejun. Akan tetapi di sisi lain, setelah bertemu dengan Ana, Yujin diberitahu oleh asistennya jika JH menghabiskan banyak waktu di ruangan cermin untuk mencari informasi yang entah apa itu. Membuat Yujin penasaran dan langsung menanyakan kepada cermin ajaib miliknya tentang informasi apa yang dicari JH. Kembali kepada JH, setelah memberikan informasi itu, Sejun pun menanyakan kenapa JH mau memberikan informasi sepenting itu padanya. JH menjawab, jika menurutnya hanya dengan itulah Yujin tak akan lagi mengganggu Ana. Serta jika Sejun bisa terlepas dari Yujin, maka Ana pun akan sangat bahagia. Mendengar itu, Sejun menyadari jika JH melakukan semua itu demi anaknya Ana. Dan berjanji kepada JH, jika JH bisa mendapatkan dokumen itu dan memberikannya padanya, maka Sejun akan berubah untuk Ana serta akan membahagiakan Ana. Namun ternyata Yujin menyadari jika JH telah menemukan informasi yang sangat penting menyangkut semua orang di perkumpulan konsorium. Ketika malam tiba, kali ini JH mendatangi Pak Hwansu, di mana di sana JH sangat disambut baik oleh Pak Hwansu. Hingga Pak Hwansu langsung gelagapan ketika JH mengatakan jika dirinya kali ini memiliki informasi kuat tentang keterlibatan Pak Hwansu dalam mega korupsi bersama reng-rengannya konsorium. Membuat Pak Hwansu bertanya, bagaimana JH bisa mengetahui hal itu? JH yang melihat ekspresi Pak Hwansu ketakutan, kemudian meyakini jika informasi yang ia dapatkan di ruang kaca Yujin adalah kenyataan. Di kantor JSS, Yujin seolah mengetahui jika arah tujuan JH nantinya akan kemana dengan informasi itu, di mana dirinya langsung mengumpulkan para petinggi JSS untuk siaga level 1 dan membantu JH dalam hal apapun. Karena pergerakan JH kali ini akan menentukan Sejun memenangkan pemilihan presiden atau tidaknya. Dan ternyata
Dokumen yang dimaksud JH dipegang oleh seorang dokter. Namun JH tak bisa langsung mendekati dokter itu, sebab ternyata dokter itu adalah anak presiden sekarang yang selalu mendapatkan pengawalan ketat secara diam-diam. Namun demi membuat hidup Ana lebih bahagia, JH tanpa henti terus mengawasi dokter itu untuk bisa mendapatkan dokumen tersebut. Di sisi lain, ternyata Pak Hwan-soo menyuruh bawahannya untuk segera bertindak dengan menghancurkan dokumen itu sebelum dimiliki oleh Sejun. Pak Hwan-soo pun kemudian melaporkan hal itu kepada rekan-rekannya di konsorium, yang di sana ada Sung Won si kepala polisi dan orang-orang penting yang terlibat dalam korupsi besar itu. Di mana mengetahui rahasia akan bocor, mereka menyuruh setiap bawahannya untuk mengambil dokumen itu dari tangan si dokter walaupun harus melukainya. Sementara JH yang terus mengikuti dokter itu akhirnya mengetahui jika dokumen itu disimpan dalam flash disk yang selalu si dokter itu bawa. JH kemudian berusaha mencuri dokumen itu, akan tetapi karena si dokter memiliki pengawal yang sangat banyak, si dokter pun berhasil kabur dari JH. Namun saat akan kabur menggunakan mobil, tiba-tiba anak Pak Hwan-soo bersama rekan-rekannya datang untuk merebut dokumen itu dengan cara membunuh si dokter. Hingga datanglah JH membantu si dokter dan menyelamatkannya. Saat dalam pelarian, JH berhasil mencuri flash disk itu dari tangan si dokter, membuat bawahan Pak Hwan-soo mengalihkan target mereka, yaitu memburu JH. Untung saja JH bisa lari dari mereka dengan melompat ke sebuah mobil. Walaupun di sana JH harus tertembak hingga datanglah Siljang yang langsung membawa JH lari. Dalam pelarian, ternyata luka JH sangatlah parah, bahkan membuat Siljang khawatir dengan kondisi JH yang sekarang. Sementara Eugene yang mendapatkan kabar itu langsung terlihat khawatir kepada JH. Sedangkan Ana yang sedang tertidur langsung dibangunkan oleh Miran untuk memberitahukan Ana jika JH dalam keadaan sekarat, membuat Ana langsung panik. Tetapi Ana yang tak bisa langsung pergi ke tempat JH berada hanya bisa berdoa untuk keselamatan JH. Di sisi lain, Pak Hwan-soo yang merasa dirinya dalam ancaman kemudian menyuruh si kepala polisi bawahannya untuk segera datang ke kantor JSS dan mengambil alih lantai 9 tempat ruangan kaca milik Eugene. Sementara Eugene yang mengetahui JH sudah sampai di kantor JSS kemudian menyuruh Siljang untuk membawa JH ke lantai 9 karena kemungkinan buruk sekarang akan terjadi. Sebab JH telah menjadi incaran semua orang di konsorium karena memegang dokumen penting mereka, dan langsung menyuruh dokter kesehatan JSS untuk segera melakukan prosedur operasi kepada JH saat itu juga di sana. Dan Eugene berjanji akan menjadikan si dokter sebagai anggota lantai 9 jika berhasil menyelamatkan JH. Hingga tak lama, di lantai atas kepala polisi kemudian datang untuk menggeledah kantor JSS. Hingga si kepala polisi walaupun tak bisa sampai ke lantai 9 yang sangat rahasia, namun dirinya berhasil menemukan server dari ruangan kaca dan langsung melaporkan hal itu kepada Pak Hwan-soo. Membuat Pak Hwan-soo kegirangan karena berhasil mendapatkan kaca ajaib milik Eugene yang sangat canggih. Akan tetapi saat si kepala polisi bersama anak buahnya bersiap membawa server itu, tiba-tiba dirinya mendapatkan panggilan lain yang menyuruhnya untuk mundur. Dan ternyata orang yang menelepon itu adalah si dokter yang merasa berhutang budi kepada JH, sebab JH telah menolongnya. Membuat kepala polisi tak bisa menolak karena si dokter adalah anak presiden. Membuat Pak Hwan-soo sangat lemas mengetahui rencananya gagal maning. Sedangkan Eugene langsung menyuruh Siljang dan semua bawahannya untuk mencari flash disk di tempat JH jatuh. Sebab di tangan JH tak ditemukan flash disk itu, akan tetapi Siljang bersama bawahannya tak melakukan apa yang mereka cari. Hingga datanglah anak ke kantor JSS yang meminta untuk bertemu dengan JH sang pujaan hati. Akan tetapi karena lantai 9 sangat rahasia dan hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu yang telah disetujui oleh Eugene, Ana pun tak bisa menemui JH hingga Ana melihat Eugene dan langsung memohon kepada Eugene untuk bisa bertemu dengan JH. Akan tetapi Eugene malah menyuruh Ana untuk kembali pulang. Hingga dengan terpaksa Ana menyebut Eugene dengan sebutan ibu serta langsung bersujud di hadapan Eugene dan memohon agar dirinya bisa dipertemukan dengan JH. Eugene yang melihat tindakan Ana seolah tersentuh, apalagi mengingat kemungkinan besar yang akan terjadi kepada JH jika dipertemukan dengan Ana. Eugene pun pada akhirnya menuruti keinginan Ana untuk masuk ke lantai 9 agar bisa bertemu dengan JH. Setibanya di lantai 9,
Eugene kembali meminta kepada Anna untuk pergi setelah melihat JH. Sebab menurut Eugene hal itu adalah hal yang terbaik untuk JH. Sebab jika terus bersama, maka identitas JH yang sekarang menjadi incaran akan terbongkar dan hal itu adalah demi JH juga. Membuat Anna kali ini mengerti dengan keadaan JH dan tanpa pikir panjang langsung mengiyakan perkataan Eugene. Sebelum itu dengan penuh haru, Anna kemudian menemui JH yang masih tak sadarkan diri untuk mengucapkan salam perpisahan. 어떡해, 우리 어떡해. 죽으면 안 돼.